Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Begini, strategi apa untuk menghadapi harga bebek murah seperti saat ini? Jadi strateginya nanti bagaimana, trik-triknya bagaimana supaya ternak bebek itu tetap untung di saat harga murah meriah seperti ini teman-teman ya. Itu yang kita coba bahas untuk video kali ini. Tentunya kita beternak ini mempunyai tujuan ya teman-teman ya. Tujuannya adalah untuk memperoleh penghasilan, untuk memperoleh keuntungan dari usaha ternak bebek kita ini. Sama seperti YouTube saya ini ya teman-teman. Tujuannya adalah selain berbagi pengalaman, juga mencari rupiah ya teman-teman. Tidak usah kita pungkiri ya teman-teman, bahwa seseorang itu membuat channel YouTube, tujuan utamanya adalah tentunya untuk memperoleh penghasilan, memperoleh gaji dari YouTube. Sama seperti bebek pedaging saya ini, saya beternak juga dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Namun kalau harganya panenan murah seperti saat ini, dimana harganya itu yes, teman-teman bisa tahu sendirilah harganya seperti apa untuk bebek saat ini. Tentunya untuk memperoleh keuntungan itu membutuhkan suatu kerja keras ya teman-teman ya, suatu manajemen yang bagus menyangkut keseluruhan tentang beternak bebek ini, baik itu manajemen kandang, manajemen pakan, manajemen keuangan, biaya kita, seperti itu harus kita pikirkan. Dan tidak kalah penting adalah manajemen pas memasarkan hasil panenan kita ini. Tentunya kalau harga murah seperti saat ini itu kita memasarkan hasil ternak kita itu memang sedikit kesulitan teman-teman. Saya mengakui soal itu. Yang senior saja, yang artinya yang sudah lama beternak saja mengalami kesulitan, mengeluh, apalagi yang pemula ya. Tapi di sini saya tidak mengendorkan semangat teman-teman semua bila ingin beternak bebek ya. Untuk yang pemula atau yang baru memulai beternak bebek, tidak perlu takut akan hal ini teman-teman. Ini situasi seperti ini bisa kita bilang siklus tahunan dan pasti terjadi biasanya teman-teman ya, harga murah seperti ini. Jadi seharusnya kita peternak bisa mengantisipasi akan hal ini. Terus ke langsung pokok pembahasan, strategi apa Pak yang digunakan dalam beternak bebek untuk menghadapi harga panenan bebek yang murah seperti ini? Begini teman-teman ya, yang sudah saya alami itu kalau harga bebek murah, pertama itu biasanya bakul atau pasarnya itu minta bebek yang speknya besar ya, speknya besar, biasanya seperti itu. Terus teman-teman ya juga harus mengikuti pasar ini. Ternaknya pasarnya maunya bobot besar, teman-teman harus beternak juga bebek yang bobot besar. Selain spek yang besar itu pertumbuhannya cepat, bebek yang mempunyai spek besar ini kalau sewaktu-waktu panennya itu molor, dan panen molor ini sangat mungkin di keadaan seperti ini, itu bebek spek besar masih bisa bertambah terus bobotnya, walaupun
panennya molor sampai 45 hari atau 50 hari itu masih bisa bertambah teman-teman bobotnya. Tapi kalau bebek spek kecil biasanya sulit sekali untuk bertambah ya. Itu strateginya yang pertama itu. Lalu yang kedua, kita harus mencari relasi bakul atau peternak yang sebanyak mungkin teman-teman ya. Walaupun kita punya bakul rutinan, biasanya kalau bebek murah seperti saat ini tetap panennya akan molor teman-teman. Jadi kita antisipasi dengan membangun banyak relasi, banyak baik peternak maupun bakul. Tujuannya untuk mempercepat pemasaran panenan bebek kita bila bakul rutinannya terjadi molor terus manennya atau tidak sanggup manen seperti itu. Terus trik yang ketiga adalah yang saya lakukan itu kita sedikit menurunkan kualitas pakan campuran kita teman-teman. Misalkan yang biasanya itu proteinnya 17,5 kita turunkan menjadi 17,2 atau 17,1 seperti itu. Itu tujuannya supaya nanti kita panen mendapat keuntungan dan untuk mengantisipasi molornya waktu panen yang diakibatkan oleh permintaan pasar yang menurun. Itu. Terus selanjutnya yang keempat adalah kita bisa menurunkan sedikit populasi dari yang biasanya. Ambil contoh yang biasanya ternak 400 ekor, berhubung nanti harganya murah, panennya molor, kita turunkan kapasitasnya, populasinya menjadi 300 ekor. Itu enggak apa-apa seperti itu teman-teman. Karena nanti kalau kapasitasnya besar kemudian tidak ada persiapan bakul yang bersedia memanen, tentunya kita akan pusing sendiri teman-teman. Nanti waktunya panen sementara bakul yang rutinan hanya mengambil 100 ekor. Nanti kan bisa kita lempar ke yang lain seperti itu. Terus yang tidak kalah penting lagi adalah soal membaca keadaan ya teman-teman. Jadi kita beternak harus bisa membaca situasi atau keadaan pasarnya, terutama kapan kita harus mengisi full populasi, kapan kita harus menurunkan populasi. Ini yang tahu adalah teman-teman peternak sendiri, bagaimana keadaan pasar di daerah teman-teman. Jadi disesuaikan saja sesuai dengan daerah masing-masing. Saya kira itu ya teman-teman, sekelumit informasi yang kita kemas dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.